Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu untuk ini. Seperti biasa hari Kamis kita selalu mengadakan yang namanya FGD atau Focus Group Discussion. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai tentang antisipasi siswa baru terhadap siswa lama. Begitu. Maksudnya siswa baru itu memiliki adaptasi yang berbeda. Sebelumnya mereka itu sekolah, ada yang sekolah di sekolah umum, dan sekarang pada semester sekarang mereka sekolah di sekolah kita pastinya memerlukan adaptasi lagi karena lingkungannya berbeda, teman-teman yang berbeda, guru-gurunya berbeda, dan juga pembelajarannya pun berbeda. Nah, untuk itu kepada Bapak Ibu, kita akan mendiskusikan tentang itu, utamanya terhadap gap antara mereka, antara siswa baru dan siswa yang lama, terhadap kelakuan mereka, tingkah mereka terhadap siswa lama ataupun siswa baru, penerimaan mereka seperti apa, terus apa namanya ya? Penyesuaian diri mereka terhadap sekolah yang baru mereka seperti apa. Nah, untuk itu kita dimulai saja diskusi kali ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan baik. Nah, Bapak Ibu, bagaimana? Apakah dari Bapak Ibu ada saran atau masukan untuk diskusi kita kali ini? Seperti apa? Oh, silakan Pak Nanang. Pak Ujang, kebetulan sekali pada semester ini kan ada murid baru nih ya. Nah, murid barunya itu di sekolah sebelumnya di sekolah umum, dia kan ada sedikit mungkin masalah, apakah terjadi pembulian atau apa sehingga dia kurang percaya diri, dan dia juga mempunyai basic penyakit yang penyakit lainnya seperti epilepsi. Nah, ini kan sebuah problem nih di sini. Jadi kalau terlalu capek kegiatan atau di sini aktivitasnya terlalu capek kan berbahaya juga buat dia. Lalu dia untuk menaikkan dulu mental psikologisnya dia supaya kepercayaan dirinya naik. Nah, mungkin bisa didiskusikan untuk satu siswa itu. Terima kasih Pak Nanang untuk saran dan masukannya. Bagaimana menurut Ibu Ayu sebagai wali kelasnya yang punya murid notabene yang baru? Bagaimana menurut Bu Ayu? Terima kasih Pak Ujang, Pak Nanang. Ya, Nenden itu kan baru masuk ya, dan awalnya saya tidak tahu dengan kondisi psikologisnya, terus bagaimana kepribadiannya. Yang saya tahu dia hanya punya penyakit penyerta epilepsi. Nah, setelah beberapa hari saya mengobrol dan melihat di kelas, ternyata Nenden itu sangat sensitif. Jadi dia itu dengan teman itu gampangan. Jadi apa ya? Ketika teman dia berdua dengan yang lain, dia merasa tidak diajak, dia merasa sendiri, akhirnya dia sensitif, nanti dia kepikiran, lalu emosi. Nah, mungkin saya itu ingin bagaimana cara menangani agar Nenden itu bisa mengerti keadaan di sekolah kita yang dengan begitu banyak keluar biasaan dan kepribadian murid disatukan dengan kepribadian dia, karena dia kan normal, hanya dia punya sensitif yang agak lebih sensi gitu. Menambahkan ya Bu Ayu, solusinya mungkin buat Nenden harus lebih sering diajak komunikasi, dan teman-temannya juga harus saling mengerti dengan keadaan anak tersebut, supaya anak tersebut tidak mengalami kesendirian. Jadi tidak merasa sendiri, jadi merasa ada teman, merasa diperhatikan dengan kondisi dia yang notabene-nya ada kekurangan. Jadi teman-temannya juga harus mensupport, dan Nenden juga harus diberi pengertian supaya dia mengerti kondisi dia, sama harus saling mengerti juga kepada teman-temannya. Buat ibu gurunya lebih sabar lagi
dan lebih sering interaksi dengan Nenden. Bukan hanya gurunya saja, Bapak Ibu guru semuanya juga harus lebih sering interaksi dengan Nenden. Ajak aja berkomunikasi dan ajak Nenden supaya kelebihan Nenden itu apa, perkembangan Nenden itu apa, jadi diarahkan ke kebutuhannya Nenden. Mungkin itu saja solusi masukan dari saya. Kalau saya kira saya menambahkan dikit lagi kan, sebenarnya kalau saya rangkum Nenden itu yang barusan jadi si siswi tersebut sebenarnya mungkin kalau saya perkirakan ada spesialisasi di lingkungan rumahnya sehingga lingkungan sosialnya kurang, jadi dia kurang bersosial karena mungkin problem yang tadi saya sampaikan. Nah, di kesempatan ini di kelas ataupun di lingkungan sekolah ya memang dari wali kelasnya atau kita semua guru lebih banyak seperti yang tadi Bu Muna sampaikan, lebih banyak memberi pengertian bahwa kita tuh hidup bersosial. Jadi macam-macam kan harus ceritakan si A sifatnya seperti ini, dan harus Iya. tahu si B seperti ini, mungkin itu. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya menjaga fisiknya karena kan dia punya basic epilepsinya Iya. itu. Mungkin itu aja. Gimana Pak Ujang? Terima kasih kepada Ibu Ayu, Bu Muna, Pak Nanang, dan Ibu Guru, Bapak Ibu Guru yang lainnya telah menyampaikan pendapatnya, menyampaikan masukannya terhadap murid-murid kita di sekolah ini yang notabene alhamdulillah lebih banyak daripada semester-semester yang sebelum-belumnya. Dan juga di semester kali ini murid-muridnya lebih banyak dari pindahan sekolah lain ya Ibu. Dan mungkin masukan dari saya, mudah-mudahan ke depannya kita bisa saling membantu, bisa saling bekerja sama, tidak hanya saja satu orang, utamanya wali kelasnya saja yang merasa pusing sendiri, istilahnya seperti itu. Kita bisa diskusi sama-sama, bisa mencari solusi sama-sama. Dan mungkin untuk kedepannya kita akan membuat satgas ya, agar kita bisa lebih prepare menghadapi situasi seperti ini untuk kedepannya. Dan eh, terima kasih juga kepada Bapak Ibu telah hadir dalam diskusi kali ini. Semoga untuk minggu depan diharapkan Bapak Ibu semuanya hadir ya. Dan kita akan membahas lebih dalam lagi ke depannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Untuk saat ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.